Sungai tidak tergesa-gesa, tapi tak pernah diam. Ia tidak menunggu izin untuk berubah bentuk, tidak meminta maaf saat mengikis tepiannya, atau ketika arusnya membawa yang lama hanyut. Ia hanya mengalir dengan jujur, dengan setia pada dirinya sendiri. Kita pun begitu sebenarnya. Di dalam diri kita, ada aliran alami yang ingin bergerak, berkembang, dan membentuk arah baru. Namun seringkali kita ragu. Kita takut melukai, takut mengecewakan, takut terlihat egois hanya karena memilih arah yang berbeda. Tapi apakah pohon merasa bersalah saat tumbuh menjulang dan meninggalkan tanah yang dahulu ia sentuh? Apakah laut meminta maaf ketika pasang naik dan mengubah garis pantai? Bergerak bukanlah pengkhianatan. Ia adalah bentuk ketulusan yang paling jujur. Seperti sungai, hidup yang sejati tidak diam karena permintaan orang lain. Ia berubah bukan karena paksaan, tapi karena itu adalah hakikatnya. Kita tidak dilahirkan untuk terus menjadi sama. Setiap momen mengalir membawa kita pada versi yang lebih jujur dari diri sendiri. Dan saat kita mulai menyesuaikan arah dengan kebenaran hati, akan ada bagian yang harus dilepas. Akan ada bentuk lama yang larut bersama arus. Namun justru di sanalah keindahannya. Saat kita bergerak tanpa rasa bersalah, kita mulai mengenali bahwa hidup bukan tentang tetap bisa dimengerti, tapi tentang menjadi sejati. Seperti sungai yang tidak pernah berniat menyenangkan siapapun, namun justru menjadi sumber kehidupan karena ia berani mengalir. Sejak kecil, kita dibesarkan dalam kerangka yang tidak terlihat, sebuah peta nilai yang dibuat oleh masyarakat agar kita mudah dimengerti. Kita diberi pujian saat bersikap konsisten, saat tetap menjadi versi yang sama dari kemarin. Tapi pelan-pelan, kita juga belajar untuk meragukan perubahan, seolah-olah itu adalah kegagalan, bukan pertumbuhan. Kita diajari bahwa ketidakpastian adalah ancaman, bahwa jika kita berganti arah, itu berarti kita tidak setia. Kita dibentuk untuk mematuhi cetakan, bahkan jika cetakan itu sudah terlalu sempit untuk menampung jiwa kita yang terus berkembang. Maka kita membeku, menjadi sosok yang membuat orang lain nyaman, walau di dalam, kita perlahan mati rasa. Ini bukan salah siapa-siapa. Budaya dibentuk oleh kebutuhan akan stabilitas. Tapi stabilitas yang tidak memberi ruang bagi pertumbuhan hanya akan melahirkan stagnasi. Dan stagnasi adalah bentuk paling halus dari kehilangan hidup. Yang menyedihkan, kita sering mempersalahkan diri sendiri karena ingin berubah. Padahal yang salah bukan keinginan itu, tapi narasi lama yang terus membisikkan bahwa menjadi baru adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa lalu. Sudah waktunya kita menyadari, ketakutan kita terhadap perubahan bukan berasal dari hati, tapi dari warisan ketakutan kolektif. Hati tidak takut berubah, ia hanya takut berhenti tumbuh. Dan ketika kita mulai menggoyangkan beku itu, ketika kita perlahan mencair dan merespons kehidupan dengan keberanian baru, disitulah kita mulai menemukan kembali napas asli kita. Napas yang bebas, cair, dan tidak lagi dibatasi oleh kebutuhan untuk bisa dipahami. Sungai tidak pernah memohon agar jalannya mulus. Ia tahu akan ada batu, akan ada belokan, akan ada tanah longsor yang mengubah arah. Tapi alih-alih berhenti, ia belajar menjadi cair, mengalir di antara hambatan, melengkung, mengalah, dan terus bergerak. Kita pun demikian. Kita lahir bukan untuk menjadi patung yang kokoh dan kaku, tapi untuk menjadi aliran yang lentur, hidup, dan terus berubah. Ketika rintangan datang, kita sering ingin menjadi kuat dengan cara menggigit, menggenggam, atau menahan. Tapi ada kekuatan lain, kekuatan yang lahir bukan dari perlawanan, tapi dari kelenturan. Menjadi cair bukan berarti lemah. Justru di sanalah letak keberanian sejati, tidak lari dari perubahan, tidak menolak kenyataan, tapi tetap hadir dan bergerak melaluinya. Karena kekuatan bukan hanya soal bertahan, tapi soal bertumbuh karena rintangan, bukan meskipun ada rintangan. Saat arah hidup tiba-tiba berubah, saat seseorang yang kita andalkan tak lagi bisa kita pegang, saat tempat yang dulu terasa aman menjadi sempit,
itulah saat kita diundang untuk menjadi seperti air, tidak takut berubah bentuk. Kita tidak gagal karena tidak bisa mempertahankan semuanya, kita tidak salah karena memilih arah baru, kita hidup dan hidup itu sendiri adalah ketidaktetapan yang indah. Dalam ketidaktetapan, kita menemukan bagian diri yang tidak bisa kita kenali saat semuanya stabil. Disitulah kekuatan kita menampakkan diri. Bukan karena kita bertahan seperti batu, tapi karena kita mengalir melampauinya. Ada saat dalam hidup ketika kita harus mengakhiri sesuatu, hubungan, peran, kebiasaan, bahkan versi lama dari diri kita sendiri. Dan di saat itu, seringkali rasa bersalah datang lebih dulu dibandingkan kelegaan. Kita merasa seperti mengkhianati sesuatu, padahal yang kita lakukan hanyalah tumbuh. Budaya kita sering memuliakan setia pada masa lalu, seolah meninggalkan adalah bentuk kelemahan atau kegagalan. Tapi pertumbuhan tidak selalu terlihat indah dari luar. Kadang ia datang dalam bentuk kepergian, penolakan, atau keheningan. Ia tampak seperti pengkhianatan bagi yang tak melihat proses dalamnya. Namun lihatlah sungai, ia tidak menoleh ke belakang untuk meminta restu dari kota yang dahulu ia aliri. Ia terus bergerak tanpa permisi karena itulah caranya hidup. Tidak ada sungai yang disalahkan karena tak lagi mengaliri kota asalnya. Demikian pula kita. Ada versi lama dari diri kita yang pernah berguna, pernah berjasa, tapi jika versi itu kini menjadi beban, kita berhak meletakkannya. Bukan karena kita tak berterima kasih, tapi karena kita tahu berpegang terus pada yang lama bisa membuat kita kehilangan yang sejati. Kita tidak harus terus menjelaskan perubahan kita pada dunia, karena perubahan yang jujur seringkali tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dijalani. Dan dari kejauhan, orang akan melihat bahwa kepergian itu bukan pengkhianatan, itu adalah pertumbuhan yang berani. Meninggalkan bukan berarti tidak mencintai. Kadang justru karena mencintai hidup inilah kita berani melangkah. Karena kita tahu tetap tinggal demi menjaga ilusi kestabilan bukanlah kesetiaan, melainkan bentuk pelan-pelan melukai diri sendiri. Ada saat dalam hidup ketika kita menatap bayangan diri sendiri dan berkata, "Aku hampir tak mengenalmu lagi." Bagi banyak orang, itu menakutkan. Tapi sesungguhnya, itu bisa jadi momen paling jujur dan hidup dalam perjalanan kita. Kita tumbuh, kita berubah, bukan karena kita bingung, melainkan karena kita hidup. Segala sesuatu yang hidup pasti berubah bentuk, warna, dan arah. Hanya yang mati yang tetap sama selamanya. Menjadi tak lagi sama dengan masa lalu adalah tanda bahwa kita masih hidup, bukan kehilangan arah. Dunia sering mengajarkan bahwa konsistensi adalah kemuliaan tertinggi. Padahal, dalam kehidupan yang dinamis, yang sejati justru adalah keberanian untuk menjadi baru, terus-menerus. Tidak ada sungai yang dimarahi karena ia tak lagi bening seperti dulu, atau karena ia kini bercabang menjadi 1000. Ia berubah karena harus. Ia berubah karena arus kehidupan memintanya. Demikian juga kita. Kita berhak berubah pikiran, kita berhak mengubah arah, kita berhak keluar dari versi lama yang dulu terasa benar tapi kini menyempitkan napas kita berhak memberi diri kita izin untuk berevolusi. Dan memang, dalam proses itu kita bisa menjadi asing bagi orang lain, bahkan bagi diri sendiri. Tapi justru disitulah keajaiban berlangsung. Kita tidak lagi hidup untuk memuaskan bayangan lama. Kita mulai hidup untuk mendengar panggilan terdalam. Keberanian sejati adalah tetap mengalir ketika dunia memohon kita untuk diam. Kita tidak di sini untuk sekadar dimengerti, tapi untuk menjadi utuh. Evolusi sejati adalah proses yang sunyi dan dalam, dan terkadang, satu-satunya validasi yang kita perlukan hanyalah dari jiwa kita sendiri, bahwa kita terus bergerak menuju kebenaran diri. Ketika kita mulai berubah, tumbuh, dan meninggalkan versi lama dari diri kita, tak semua orang akan bersorak mendukung. Ada yang terdiam, ada yang marah, ada yang merasa ditinggalkan, dan ada yang diam-diam meratapi kepergian kita dari bayangan yang mereka kenal.
Beberapa orang akan berduka atas versi lama kita. Itu bukan kesalahan mereka, dan juga bukan kesalahan kita. Kita hidup di dunia yang terbiasa dengan keakraban, bukan ketidakterdugaan. Maka saat kita melangkah ke arah baru, mereka yang merasa kehilangan pun muncul, tapi rasa kehilangan mereka bukan alasan untuk kita berhenti. Kita tidak hidup untuk menjadi museum bagi kenyamanan orang lain. Kita adalah makhluk hidup, bergerak, tumbuh, berubah. Dan meski menyakitkan, kadang kita harus melepaskan kebutuhan untuk dimengerti demi menjadi diri sendiri yang lebih jujur. Tapi kita tidak berhutang penjelasan kepada mereka. Jalan kita mungkin terlihat aneh di mata yang hanya melihat garis lurus. Tapi kebenaran pribadi seringkali berbentuk melengkung, naik turun, dan tak bisa dijelaskan lewat logika umum. Seperti sungai yang tak pernah menoleh kembali untuk memberi penjelasan kepada batu yang telah ia lewati, demikian pula seharusnya kita. Kita berjalan dengan kesadaran, bukan dengan permintaan maaf. Kita berubah karena ada panggilan batin, bukan karena ingin membingungkan siapapun. Jangan menunda pertumbuhan hanya karena takut disalahpahami. Tidak semua orang harus mengerti, karena tidak semua orang mampu mendengar percakapan yang kita lakukan di dalam jiwa kita sendiri, dan itu tidak apa-apa. Hidup yang jujur tak selalu bisa diterangkan, tapi ia bisa dirasakan oleh mereka yang juga berani mengalir. Sungai tak membawa peta. Ia tidak bertanya, kemana aku akan berakhir? Ia hanya mengalir, melewati bebatuan, menelusuri lembah, dan membentuk jalannya sendiri. Keindahannya bukan berasal dari kepastian, tapi dari keberanian untuk terus bergerak tanpa tahu apa yang menanti. Begitu pula dengan kita. Kita tidak selalu tahu kemana hidup ini akan membawa. Tidak semua rencana berjalan lurus. Tidak semua mimpi berujung seperti yang kita bayangkan. Tapi itu bukan kegagalan, itu kehidupan. Kita tidak harus tahu akhir cerita, cukup percaya bahwa kita dibawa ke tempat yang perlu. Ketika kita belajar untuk merangkul ketidakpastian, kita menemukan sesuatu yang lebih dalam dari rasa aman, yaitu rasa percaya. Bahwa meski kita tak tahu bentuk akhirnya, setiap langkah yang jujur akan membawa kita lebih dekat ke diri yang utuh. Terkadang, arah yang tak direncanakan justru membimbing kita menuju keajaiban. Seperti aliran air yang tiba-tiba membuka jalur ke danau tersembunyi, hidup pun kadang membuka versi terbaik diri kita bukan melalui rencana, tapi melalui kejutan. Ketidakpastian bukan lubang yang menakutkan, tapi ruang yang penuh kemungkinan. Ia adalah undangan untuk hadir sepenuhnya di sini dan sekarang, tanpa perlu menunggu peta yang lengkap. Keindahan tanpa peta mengajarkan kita bahwa hidup bukan soal memastikan, tapi soal merasakan. Menyentuh dunia dengan ketulusan, melangkah bukan karena tahu jawabannya, tapi karena percaya bahwa kita akan sampai. Dan seperti sungai, kita akan tiba, bukan karena kita tahu, tapi karena kita mau terus mengalir. Ada paradoks yang sering kita lupa. Kita mengira bertahan berarti menggenggam erat, padahal justru terkadang bertahan berarti melepaskan. Seperti sungai yang harus melepaskan daratan demi terus mengalir, kita pun kadang harus melepaskan sesuatu agar tidak kehilangan diri. Menolak untuk bergerak justru adalah cara tercepat kehilangan diri. Ketika kita memilih diam hanya karena takut, bukan karena tenang, kita mulai membeku. Dan dalam pembekuan itulah, kita perlahan mati rasa, pada suara hati, pada mimpi, pada kemungkinan. Hidup mulai terasa seperti museum, bukan petualangan. Hidup bukan lukisan yang dibekukan, tapi arus yang harus dijalani. Ia berubah, bergetar, mengalir tanpa pola tetap. Dan keindahannya justru terletak di sana, di geraknya, bukan dalam keteraturannya. Maka, beranilah untuk mengikuti arus meski arah barunya belum dikenal, karena arus itu membawa sesuatu yang tak bisa datang kalau kita terus menggenggam masa lalu. Keindahan sejati, cinta baru, versi diri yang lebih kuat, hanya muncul jika kita berani melangkah. Melepaskan bukan tentang menyerah, melainkan tentang mempercayai. Percaya bahwa ada sesuatu yang lebih baik dari apa yang pernah kita genggam.
bahwa kita tidak akan tenggelam, tapi justru menemukan arus yang lebih jujur dengan siapa diri kita sekarang. Bertahan bukan berarti berdiri kaku di tengah arus. Bertahan berarti belajar menari bersamanya. Kadang kita harus melepaskan tempat yang dulu memberi kenyamanan demi menemukan ruang yang kini memberi keutuhan. Dan saat kita benar-benar melepaskan, kita tidak kehilangan, kita menemukan diri yang lebih jujur, lebih luas, lebih hidup. Ada saatnya kita melihat bayangan diri di cermin dan sadar, kita tak lagi sama. Ada hal-hal yang dulu kita cintai, kini terasa jauh. Ada keyakinan yang dulu kita perjuangkan, kini terasa sempit. Dan yang paling berat dari semua itu bukan proses berubahnya, melainkan rasa bersalah yang muncul setelahnya. Tapi sungai tidak pernah meminta maaf karena berubah arah. Ia tidak menyesal karena tak lagi mengaliri tempat yang dulu. Ia tahu, berubah bukan dosa, itu keindahan. Kita pun demikian. Kita berhak tumbuh, meski pertumbuhan itu membuat kita tampak asing bagi orang lain. Kita berhak berpindah arah, meski jalan baru itu membingungkan bagi mereka yang terbiasa dengan versi lama kita. Perubahan bukan pengkhianatan terhadap masa lalu, itu adalah keberanian untuk hidup secara utuh hari ini. Seperti sungai yang tidak pernah meminta maaf karena berubah, kita juga tidak harus merasa bersalah. Ada hal-hal yang harus ditinggalkan demi menemukan hal-hal yang lebih sejati. Ada versi diri yang harus dilepas agar versi yang lebih utuh bisa muncul ke permukaan. Tersenyumlah seperti sungai yang bertemu batu dan teruslah mengalir. Jangan memaksa diri menjadi seperti kemarin hanya demi dimengerti. Jangan membekukan diri hanya karena takut disalahpahami. Karena pada akhirnya, keberanian untuk berubah adalah bentuk cinta paling dalam pada kehidupan. Tidak semua orang akan mengerti, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kamu mengerti siapa dirimu hari ini, dan kamu mau terus mengalir menuju siapa dirimu bisa menjadi esok. Kita tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Kita hidup untuk jujur pada aliran dalam diri dan mengalir meski tanpa peta, meski tanpa persetujuan. Karena dalam keberanian itulah kita benar-benar hidup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.